pangersa. Pami bedeng-bedeng itu bedeng perkebunan di luhur. Mana Pak? Iya, Ya sanes, bedeng. Pak. Entah ya bedeng-bedeng rumah perkebunan. Oh ya, anu di Naringgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang memang patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain ya. Pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Artinya apa? Ada sebuah statement atau kalimat yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi yang memang di luar pemikiran kita semuanya terkadang, begitu ya. Kalimat apa itu? Rakyat harus menjadi raja dan rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan sampai rakyat ini menjadi budak. Jadi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan memang rakyat harus menjadi raja. Jangan hanya cuma orang-orang yang punya duit saja lalu rakyat itu cuma bekerja buruh dan sebagainya. Tapi inilah pengangkatan ekonomi dan derajat rakyat yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Untuk lebih jelasnya penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi, mari kita simak video berikut ini. Anu pangersa. Pami bedeng-bedeng itu bedeng perkebunan di luhur. Mana Pak? Iya, Ya sanes, bedeng. Pak. Entah ya bedeng-bedeng rumah perkebunan. Oh ya, anu di Naringgu. Sebagian itu perkebunan, sebagian permukiman biasa Pak. Sebagian perkebunan, sebagian pemukiman biasa. Warga situ asli. Asli Pak. Di tahun turun temurun dimulai sadayana aya NKRI Pak. Oh, satu acan Indonesia aya, mana geus aya di dinya. Tos aya di dinya. Eta nu asli nu karuhuna di dinya. Leres bisa. Terus kemudian sebagian lagi adalah karyawan PTPN. Leres bisa. Yang dalam bentuk bedeng-bedeng itu. Leres. Jadi emplasemen namanya Pak. Ya bedeng-bedeng itu kan sebenarnya kalau dibikin rumah bambu jadi bagus. Eta abi tos ngajukeun Pak kamari melalui Karukunan Margi Puncak. Kampung Naringgu teh tos gaduh SK Kampung Budaya. Di Keraton Sumedang. Oke. Tapi teh acan di Jadi di begini Jejeran. Pak Sekda, solusinya untuk warga asli di sini yang sudah puluhan tahun atau ratusan tahun turun temurun, desain arsitektur rumahnya dirombak. Kemudian dibikin rumah-rumah bambu. Kan ahli rumah bambu banyak, teman-teman ITB banyak. Kemudian nanti kalau rumah bambu itu ditata sedemikian rupa, puncak itu kelihatan dari atas itu cantik. Leres pisan Pak. Leres Gitu, Pak. pisan. Nah, rumah bambu itu dilengkapi 3-4 kamar, Pak. Satu kamar untuk yang punya rumah atau 2 kamar yang punya rumah, yang 2 kamar itu dikosongkan. 2 kamar dikosongkan itu untuk wisatawan yang datang sehingga nanti mereka nginep di rumah-rumah bambu yang milik warga. Dengan persyaratan yang nginepnya harus keluarga. Tidak boleh bawa yang muda ke situ, nggak boleh. Kan gitu loh, gitu. Nah, maka mereka dididik untuk bagaimana pramusaji, bagaimana memasak, bagaimana membersihkan rumah, berbahasa Inggris dengan baik, sehingga orang puncak itu menikmati kemakmuran dari rumahnya sendiri. Tapi kalau polanya selalu yang datang yang punya duit membangun, orang sini hanya menjadi pegawai, tidak akan pernah jadi tuan, Pak. Leres bisa Pak. Hartos bisa. Itu cara Leres. merubah rakyat dari budak menjadi tuan. Mohon. Hartos bisa. Itu, tetapi dengan catatan jujur. Pengajuan mah atas Pak ke kabupaten. Jadi sistemnya pendidikan diidentifikasi anak puncak semuanya sekarang. Sekolah SD diajarin bahasa Inggris. Sekolah SD diajarin sampurasun. Diajarin sampurasun, diajarin gitu. Diajarin sekolah SD diajarin masak khas apa di sini. Bagaimana jadi pramusaji, bagaimana berpakaian, bagaimana gamelan. Masa kalah sama Bali sama Jogja. Punten Pak ya nama anu kieu geus gaya Pak murang kali. Jadi ajarin. Karena itu akan identitas itu akan menjadi identitas kebudayaan dan itu wisata. Itu. Kita harus kayak Jepang dong. Jepang itu sekarang sudah over kunjungan. Jadi turis yang datang ke Jepang itu over. Terlalu banyak, membeludak. Ya kan? Artinya Jepang menjadi daerah yang diminati wisatawan. Walaupun orang Jepang banyak ke Bali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Jepang menguasai investasi, industri. Kaluhur sirungan kahana pakara. Otakna industri, sukuna pertanian.
ulah ka urang lain kalau urang sirungan karena juri. Cacing calangnya Pak. Buka pabrik hente, ngurus wisata hente, Siap Pak. pertanian hente. Betul tidak Bapak? Am. Atur nuhun pisan Pak. Ya. Mudah-mudahan tiasa Iya, ngawujudkeun eta bakal Pak kampung Naringgul. Karena eta pasti jadi persoalan Pak. Ya aku terus ku PTPN tanah. Bari diusir malah kemarin. Kalau saya sih nanti kita bicarakan bagaimana orang asli di sini menjadi tuan, bagaimana mereka mampu mengembangkan wisata berbasis dirinya sendiri. Atur nuhun pisan Pak. Tidak berbasis dirinya sendiri. Jadi kalau orang Bogor teh mengalami kemiskinan. Kenapa mengalami penuh kemiskinan? Karena satu, tanahnya beralih fungsi, tanahnya beralih ke pemilikan. Kerja di sektor formal, industri pariwisata juga tidak berkembang karena mungkin basic pendidikannya tidak dibangun dengan baik. Sampahnya tidak terkelola. Bangunannya acak-acakan, tidak berdesain lokal. Nanti dalam jangka panjang nasibnya sama dengan orang Bekasi. Orang Bogor kebon teboga, sawah teboga, pabrik teboga. Terus kenyataan Pak. Akhirnya jadi pedagang. Bisa. Semua orang jadi pedagang. Karena semua orang jadi pedagang, semua nyari tempat untuk berdagang. Akhirnya ribut jeung Satpol PP. Kemudian ketika alih fungsi lahan digusur, kemudian modal berdagangnya pakai bank emok jeung bank keliling. Terus Pak. Abdi ge KTP petani Pak, tapi teu gaduh lahana. Bener tuh. Terus bisa. Jadi carana kumaha lobakeun pakulian di Bogor. Alhamdulillah. Termasuk Pak Punten, kampung pensiunan nu kamari terdampak paling hebat itu kan tanah PTPN. Nah itu tuh perlu diatensi Pak. Nanti sekarang ini aja alokasi provinsi CSR di seluruh perusahaan provinsi Jawa Barat kita identifikasi. Sekarang gerakannya menanam pohon, yang nanamnya rakyat tidak dalam bentuk proyek. Ya. Gitu Pak. Rakyatna disiapkan sekian hektar di plakan jeung di tungguan. Ya. Jadi nanti begini Pak, selama pohonnya belum gede maka rakyat digaji untuk ngurus. Nah, eta Dibagi satu orang sekian hektar. Jadi misalnya satu orang rakyat ngurus 1 hektar, tidak begini polanya Pak. Ya. Nanti ngurusnya aja. Misalnya ini 15 nih, 15 hektar berarti 15 orang kepala keluarga yang tugasnya ngurus pohon. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan saja Kang Deddy Mulyadi istiqomah dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, hak bangsa ini. Ya, kita doakan saja Kang Deddy Mulyadi dengan segala upayanya, usahanya itu menuai kesuksesan, keberhasilan untuk daerah Bogor dan mudah-mudahan kedepannya untuk Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam Nusantara.